Ya. Kita kembali lagi di Polemik, kita membahas tentang kabinet kerja yang desas-desusnya akan dikocok lagi. Saya ke Kang Dadang. Kang Dadang, seandainya berandai-andai saja, salah satu dari kader Anda dikurangi, apakah akan mengurangi dukungan kepada pemerintah? Saya kira kan kita harus jujur, gentleman, bahwa ketika misalnya kita mendukung, itu dengan segala resiko nambah atau dikurangi. Kalaupun tadi saya mengatakan kalau ingin nambah 3 itu guyon. Yang benar bahwa kita mendukung Presiden Jokowi itu tanpa syarat. Oke. Karena yang kita lihat adalah kepentingan nasional. Makanya kita sangat welcome. Pak Wiranto sendiri yang bawa PAN ke Pak Presiden. Karena kita kebutuhan atau kepentingan nasional kita adalah menjaga stabilitas. Kita bukan hanya melihat bahwa anggota kabinet itu harus performanya bagus, kinerjanya bagus. Tetapi juga kita melihat bagaimana misalnya stabilitas pemerintahan. Banyak keputusan-keputusan yang tidak efisien, tidak efektif karena persoalan kegaduhan politik. Ini juga harus dijaga. Pengambilan keputusan di DPR contohnya ketika polarisasi KMP KIH itu tajam, itu sulit sekali kita mengambil keputusan. Makanya ketika PAN masuk, kemudian nanti barangkali Golkar jilid ketiga itu juga masuk, pemerintah semakin stabil dan kita mengambil keputusan lebih efisien lagi. Ya mudah-mudahan ini terus terjadi ketika kita mengambil keputusan yang lebih baik bagi negara. Kita butuh support harmonisasi dari semua elemen. Baik, Bang Bar, seandainya lagi nih, berandainya juga ada dari kader Nasdem yang dikurangi tapi basisnya kinerja, bagaimana? Sejak dari awal, tadi Profesor Ikrar Nusabakti itu mengingatkan memori kita semuanya, Nasdem itu pendukung awal tanpa syarat itu. Makanya kemudian saya ingin mengatakan lagi, banyak orang yang bertanya kepada kami, bagaimana dengan Jaksa Agung hari ini? Gitu. Udahlah, ini standar banget kok. Dalam kajian ilmu politik, bagaimana posisi Jaksa Agung itu adalah posisi yang sangat-sangat sentral, yang sangat-sangat vital, terutama untuk karakter kekuasaan di Indonesia, yang bagaimana hukum kemudian bisa diperlakukan seperti apa yang kita inginkan seperti itu. Karena saya mengatakan itu saja. Maka kemudian kami paham saja ketika banyak mau mengambil ini. Cuman salah. Mintanya ke Nasdem, enggak, mintanya ke Presiden. Maka kemudian saya tidak pernah tertarik mau membahas itu. Anda mengatakan bagaimana kalau berbasis kinerja, saya mau tanya, apa yang bermasalah dengan kinerjanya Pak Prasetyo sebagai Jaksa Agung? Kalau kita bicara tentang Jaksa Agung, atau barangkali tentang Ibu Siti Nurbaya. Saya tidak apa namanya, bukan saatnya saya berbicara sekarang, bagaimana persoalan di kehutanan kita. Ada sebuah angka di tangan saya, bagaimana 4, juta hektar lahan kita di periode sebelumnya bermasalah. Dan itu kemudian dibersihkan oleh Ibu Siti Nurbaya. Saya belum bisa bicara sekarang, saudaraku Viva Yokomalwadi. Tetapi kita tunggulah saatnya. Artinya apa sebenarnya? Kalau basis kinerja, enggak, kami tidak terlalu khawatir. Tidak akan kena? Saya tidak khawatir. Tetapi kemudian bahwa ini adalah permainan politik, dan saya katakan tadi bahwa ini jabatan yang sangat-sangat seksi, banyak yang mau ngambil. Tapi sekali lagi saya katakan, ketiga kalinya saya mengatakan di forum ini, salah mintanya, jangan ke Nasdem, minta kepada Presiden. Jadi seandainya diambil secara politik, kalau dianggap sebagai berkinerja baik, tapi diambil secara politik, sikapnya Nasdem seperti apa? Ini maunya Presiden. Maunya Presiden. Seandainya saja Pak Surya Paloh Presiden, kami tahu dan saya bisa menjawab dengan tegas pertanyaan itu. Tapi ini bukan Presiden. Monggo silakan. Soal etika nanti kita perdebatkan bersama di Mutar Ngabalin di belakang. Jadi memang sejarah Eropa itu dulu banyak orang yang mau jadi presiden, tapi dari sisi persyaratan, dukungan publik, kemudian dukungan partai memang tidak ada. Karena itu memang harus menjadikan presiden yang bisa ditarik kiri kanan kupingnya. Jadi semua orang bisa merasa dia sudah jadi presiden. Sesungguhnya ini yang jadi presiden, tapi yang ini merasa. Itu yang terjadi di Republik ini. Karena itu Bapak punya negara ini kita tidak tahu yang barat di mana, mana, timur di barat. Kalau sampai resapel ini terjadi lagi, bagi kami kita bilang ahlan wa sahlan. Semoga rakyat tetap memberikan dukungan yang baik. Itu aja selesai. Selesai ya. Saya tidak tahu Nasdem bagaimana nanti, apalagi PAN. Ini Assalamualaikum Pak Firman.
Ke sana bilang ahlan wa sahlan, ke sini bilang assalamualaikum. Ya, karena ini dua makhluk ini saya punya teman. Iya. Ya, jadi tapi saya selalu mengatakan bahwa saya memang tidak setuju dan keberatan saya kalau kader-kader muda di partai politik maupun yang ada di pemerintahan itu, mereka yang punya integritas ada, punya intelektual yang bagus, kemudian karena kepentingan politik mereka dikorbankan, saya keberatan. Karena kamilah yang nanti menjadi generasi baru bagi sebuah pemerintahan yang akan datang. Jangan merusak karakter mereka. Termasuk Viva, Akbar, Dadang, dan Maman ini. Kalau ini kan guru kami. Saya anak Universitas Indonesia. Ini Jadi gurunya. saya punya guru. Gitu. Iya. Benar, saya harus bilang begitu, Tip. Meskipun kita ini berbeda, tapi kan kita punya komunikasi yang intensif. Baik. Mudah-mudahan, karena kalau dia jadi menteri, dia jadi menteri, kita punya komunikasi yang baik. Iya. Ini menarik. Di penutup menjadi arif ya. Iya. Sejuk kita dengar. Husnul khotimah. Iya, betul. Bung Pipa Yoga, saya masih bertanya-tanya terus. Seandainya nggak dikasih, masih tetap di KIH? Nah Ya, itu. sebenarnya PAN itu tidak mengkhianati siapa-siapa, PAN itu. Jadi Jangan melihat ke saya, Bos. Lihat ke kawan-kawan gitu. jadi bergabungnya partai politik dalam bentuk kelompok-kelompok politik itu tidak menghilangkan ideologi politik masing-masing partai politik. Nah, yang kedua, masing-masing partai politik itu punya platform, kemudian punya kebijakan. Jadi tentunya kami juga menghormati setiap kebijakan partai politik karena berbeda ideologi politik, berbeda platform, tentu juga ada banyak juga kesamaannya. Nah, salah satu tujuan kami untuk bergabung itu ya menginginkan bahwa udahlah ini untuk mempertahankan kohesivitas agar secara politik pemerintah ini menjadi lebih kuat lagi, kemudian bisa mempertahankan NKRI. Kalau kemudian tadi yang dikatakan soal kursi apa tidak itu kami serahkan semuanya kepada presiden gitu loh. Jadi intinya bahwa dengan bergabungnya PAN itu tidak akan melukai, tidak akan menciderai bagi partai-partai politik yang sudah ada. Ya kan? Dan sekali lagi tentunya presiden juga akan tetap memperhatikan suasana kebatinan dan memperhatikan harmoni yang ada. Jadi belum ada komunikasi sama sekali, belum ada setoran nama. Ya belum. Baik. Nggak apa-apa, biar ada juga nggak apa-apa. Kita kan berteman. Oke, Prof. Kelihatannya luka banget tadi motor. Ya. Yang harus dijaga oleh Bapak Presiden seandainya reshuffle itu terjadi apa dan bagaimana prospek ke depan? Ya kalau buat saya sih sebelum kita ngomongin reshuffle itu adalah persoalan janji politik tadi ya, yang ditekankan oleh Bung Akbar itu kan sebenarnya bahwa janji politik, rencana politik itu ini yang jadi persoalan itu adalah apa yang dibuat oleh Akbar Faisal CS itu tidak masuk ke RPJM yang kemudian klop dengan yang digagas oleh Bappenas ya. Itu yang jadi persoalan pertama ya. Kedua, kalau Anda lihat ya, kita bicara mengenai Trisakti, kita bicara mengenai Nawacita, tapi kemudian dalam perjalanan baru 1/5 tahun, ya, 1/5 masa tugas itu, udah banyak hal-hal yang kemudian bertentangan dengan Trisakti itu sendiri ya. Saya beri contoh misalnya, terlepas dari saya juga tidak menolak Indonesia suatu saat masuk ke Trans-Pacific Partnership ya. Tapi pernyataan itu menunjukkan betapa orang-orang yang mendukung pendekatan nasionalisme itu merasa kok tiba-tiba ini menjadi sangat liberal ya. Itu contoh lagi ya. Yang ketiga yaitu yang persoalan yang disebut dengan itu tidak ada transaksi politik ya. Ya kalau buat saya sih perjalanan Jokowi kemarin melihat asap membawa ketua umum Partai PAN itu bukan cuma bahwa ketua MPR diajak, ini lo lihat ada kebakaran hutan, tapi di situ ada yang lain ya. Di antara asap-asap yang tercium itu pasti ada asap-asap politik juga di situ ya. Tapi karena pembicaraannya di tengah asap jadi kabur kita melihat. Ya, dan terakhir tapi penting buat saya ya, bahwa posisi politik itu bukanlah sesuatu yang statis. Saya ketika hasil pemilu itu udah keluar ya, saya udah menduga bahwa mungkin KMP itu mungkin nanti tinggal 2. Ya, Gerindra dengan PKS saja. Golkar itu tinggal tunggu waktu aja. Ya. Kenapa demikian? Karena perubahan posisi politik itu dinamikanya bisa ditentukan oleh pergantian pimpinan internal di dalam partai itu seperti yang tidak berdepan. Tapi bisa juga di dalam kasus Golkar, bisa juga pergantian pimpinan nanti setelah 2016, kalau memang ada nanti musyawarah bersama, ya Munas
nasional bersama, bukan mustahil akan menuju situ. Arahnya udah jelas, Bung. Bukan cuma pernyataan Agung Laksono ataupun Abu Rizal Bakri, Tapi pernyataan dari tokoh yang dulu sangat keras terhadap pemerintah, ya, yang dulu suka main apa namanya itu country road gitu kan, itu udah menyatakan, coba dia bilang Anda bandingkan posisi PDIP dengan Partai Golkar di DPR, lebih banyak mana yang mendukung pemerintah? Dia bilang Golkar. lebih banyak Golkar. Jadi pernyataan itu udah menjadi satu ancang-ancang politik. Jadi kalau gue pindah tempat, itu gue lebih Sesuatu pas lebih dibandingkan pas dengan gitu ya. posisi PDIP. Baik, oke. Cepopong. Sudah ini endingnya? Ending. Baik, setelah kita dengar sidang dari kiri dari kanan, sudah jelas apa yang harus kita sampaikan kepada Bapak Jokowi kita. Yang pertama kan katanya mau reshuffle, mangga-mangga saja, ada itu mah hak prerogatif beliau. Tapi yang sudah jelas tadi baik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak, posisi-posisi tertentu yang ada kaitannya dengan penegakan hukum entong di partai. Tuh satu, ya kan. Yang kedua, nawacitanya bagus, Pak. Tahun 50-60 itu yang namanya Orde Lama. Itu kan nawacita yang dipakai. Tahu apa yang terjadi? Busung lapar di mana-mana. Saya tahu persis. Beras ngantri, minyak tanah ngantri. Itu padahal nawacita yang dipakai. Sok ayeuna ambil nawacitanya, ari kalaparanana mah tong dicokot atuh, ya kan? Itu. Nah, yang terakhir kepada Bapak Jokowi tuh meni bengong tempo Bapak Jokowi juga. Terakhir kepada Bapak Jokowi, sok ayeuna untuk mencari orang-orang yang tepat. Kalaupun toh nanti ada yang dari Golkar, pasti lain Golkar yang benar yang akan diambilnya itu nanti. Kalau ada bukan atas nama Golkar nanti. Kalau ada yang mau, silahkan, tapi bukan atas nama Golkar. Bukan Golkar ya? asli. Bisa saja diolok. Nah, yang terakhir untuk Bapak Menteri ini, tahu diolok, nah, dibujuk. Dibujuk. Nah, ya. Tapi pasti bukan Golkar saya, pasti bukan. Bukan Golkar ARB, pasti bukan. Mangga. Sekarang yang terakhir adalah kepada Bapak Jokowi, ya kan? Jokowo. Ya, dukating lah naon Jokowo atuh ya. Nah, itu yang terpenting adalah untuk mendapatkan orang yang terbaik tahajud. Situ cek popong mah sok. Iya. Tolong diterjemahin ke Bang Akbar tadi konklusinya Cepopong. Bahasa Sunda semua itu kayaknya. Jangan kaolo. Jangan kaolo. Baik, terima kasih Cepopong, terima kasih Kang Maman, Kang Dadang, Bang Akbar, Bung Pipa, Bung Ikrar, Bang Ali, terima kasih. Terima kasih juga untuk mahasiswa UIN dari Universitas Mercu Buana dan Bapak, terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini bermanfaat bagi semua orang. Nanti yang dapat adalah kabinet yang bekerja dengan baik dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit. Nikmati kasih sayang.